Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Islamia dengan NIM 20251169, kelas C, Farmasi semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan antibiotik, antiseptik, desinfektan, preservatif. Yang pertama, antibiotik. Sejarah antibiotik. Diketahui orang Mesir kuno mempraktikkan penyembuhan luka yang terinfeksi dengan roti berjamur di atas luka tersebut. Namun, baru pada tahun 1928, penisilin sebagai obat antibiotik sejati ditemukan oleh Alexander Fleming, seorang profesor bakteriologi di Rumah Sakit St. Mary di London. Pengertian antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Mekanisme antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu yang pertama, menghancurkan dinding tubuh bakteri. Yang kedua, mengganggu proses reproduksi bakteri. Yang ketiga, menghentikan produksi protein dari bakteri. Kemudian, penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Yang kedua, obat yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Yang ketiga, obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Yang keempat, obat yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Syarat-syarat antibiotik yang ideal yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat. Yang kedua, pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang ketiga, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang keempat, tidak menimbulkan pengaruh efek samping atau side effect yang buruk pada hal seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang kelima, tidak mengganggu kesehatan flora yang normal dari hal seperti flora usus atau flora kulit. Golongan antibiotik. Yang pertama, penisilin. Penisilin dapat membunuh bakteri dengan mencegah pembentukan dinding sel. Antibiotik yang termasuk dalam kelompok ini banyak digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi. Yang kedua, makrolida. Makrolida bekerja dengan cara mencegah bakteri berkembang biak dengan menghalangi bakteri membuat protein. Cephalosporin. Sama seperti penisilin, cephalosporin membunuh bakteri dengan cara mencegahnya membentuk dinding sel. Selanjutnya, fluoroquinolones adalah obat spektrum luas yang membunuh bakteri dengan mencegahnya menciptakan DNA. Kemudian tetrasiklin. Tetrasiklin bekerja dengan mencegah bakteri berkembang biak, yaitu menghalanginya membuat protein. Kemudian aminoglikosides. Aminoglikosides dapat mencegah bakteri berkembang biak dengan menghalanginya membuat protein. Yang kedua, antiseptik. Sejarah antiseptik. Antiseptik pertama kali ditemukan oleh Ignaz Semmelweis pada tahun 1847. Ignaz Semmelweis adalah seorang ahli kebidanan Hongaria yang bekerja di Rumah Sakit Umum Wina. Membuat penelitian tentang hasil persalinan di rumah sakitnya di mana 20% wanita meninggal karena demam nifas. Saat dirawat oleh bidan, 3% wanita meninggal akibat infeksi tersebut. Takut akan darah dan jaringan tangan yang tidak selalu bersih sepenuhnya terkontaminasi pada infeksi. Semmelweis meminta para dokter untuk
mencuci tangan dengan bahan kimia yang mengandung pemutih dan angka kematian wanita yang melahirkan turun menjadi 1%. Pengertian antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Tujuan antiseptik. Antiseptik bertujuan untuk menghambat atau merusak mikroorganisme di permukaan suatu jaringan hidup sehingga dapat mencegah infeksi. Jenis-jenis antiseptik. Ada 2 jenis antiseptik. Yang pertama, germisida mampu menghancurkan mikroba. Yang kedua, bakterisida digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik terhadap mikroorganisme berbeda-beda. Misalnya saja dengan mendehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoagulasi atau mengumpulkan cairan di sekitar bakteri, atau meracuni sel bakteri. Beberapa contoh antiseptik diantaranya adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, word exit, dan triclosan. Penggunaan antiseptik. Antiseptik terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Penerapan antiseptik pada luka mungkin perlu diikuti tindakan lain seperti pembersihan dan penutupan luka. Syarat-syarat antiseptik yang baik, yaitu yang pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat. Yang kedua, luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Bekerja dalam waktu lama. Yang kelima, toksisitas rendah. Yang keenam, bau tidak mengganggu. Yang ketiga, desinfektan. Penggunaan alkohol sebagai disinfektan pertama kali dilakukan ilmuwan Muslim Al-Razi atau Razas Al-Razi menekankan pentingnya penggunaan alkohol sebagai antiseptik sebelum, selama, dan setelah operasi luka yang bersih berperan besar dalam keberhasilan operasi. Desinfektan adalah senyawa untuk mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarutan diasaprenik patogen digunakan pada jaringan tak hidup, contohnya ruang operasi, alat-alat operasi, lantai. Penggunaan senyawa ini diterapkan pada permukaan, peralatan atau benda mati lainnya sehingga kadarnya lebih toksik. Jika salah digunakan, bisa menyebabkan pengerasan kulit, luka serta peradangan. Desinfektan sering digunakan untuk peralatan pembersih rumah tangga. Desinfektan mengandung glutaraldehid, pantosil, fatalaldehida, dan formaldehida. Mekanisme kerja desinfektan dalam membunuh mikroorganisme, yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Syarat-syarat desinfektan yang baik yaitu yang pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Yang ketiga, bekerja dalam waktu lama. Yang keempat, toksisitas rendah. Yang kelima, bau tidak mengganggu. Kemudian, preservatif atau pengawet. Pengawet telah digunakan sejak zaman prasejarah. Pengawet makanan telah berkembang jauh selama berabad-abad dan telah berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penggunaan pengawet selain minyak tradisional, garam, cat, dan sebagainya dalam makanan dimulai pada akhir abad ke-19, tetapi tidak menyebar luas sampai abad ke-20. Pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti minuman, obat-obatan, zat sampel biologis, kosmetik, dan lain-lain.
Untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau perubahan kimiawi. Mekanisme kerja pengawet dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yaitu selama proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlarut di dalam bahan makanan. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam bahan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat laju reaksi kimia maupun enzimatis. Syarat-syarat bahan pengawet yaitu harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme. Selanjutnya, tidak boleh merangsang rasa dan bau, dan stabil secara fisik dan kimia, dapat bekerja lama. Baik, itulah tadi penjelasan dari antibiotik, antiseptik, desinfektan, preservatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.